Infak dalam surat Al-Baqarah. Zakat, sedekah, infak, wakaf, kardul hasan, kurban dan lainnya, ibadah wajib dilaksanakan, dikeluarkan, dari sebagian rezeki, harta yang diberikan Allah. Penjelasan tentang itu lebih lanjut ada di deskripsi. Menghitung dengan tepat bisa memerlukan waktu dan tidak mudah. Mungkin dengan solusi menyisihkan sebagian rezeki yang diperoleh dengan jumlah tetap untuk pelaksanaan kesemua ibadah tersebut di atas, semoga cukup dan bisa berlebih. Sebagai contoh pembanding, zakat ada yang 2,5%, 5, 10, 20% dari rezeki yang diperoleh. Semoga Allah menerima ibadah tersebut dan membalas dengan rahmat-Nya yang amat besar. Mudah-mudahan rahmat yang diperoleh, nilainya jauh lebih besar dari nominal yang dikeluarkan. Amin. Infak dalam surat Al-Baqarah. Infak merupakan salah satu syarat ibadah untuk disebut takwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3 disebut bahwa orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mari kita laksanakan infak dengan ikhlas seperti Allah tunjukkan cara, agar kita dapat termasuk orang bertakwa di hadapan Allah. Amin. Infak, sedekah, pahalanya dilipat gandakan, bernilai 600 kali. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari sebagian rezeki yang diberikan Allah padamu, sebelum hilangnya waktu untuk jual beli, tidak ada persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir, yang mengingkari Quran, itulah orang-orang zalim. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala dan balasan bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Mari segera membayarkan infak, sedekah, zakat, qardul hasan, kepada yang berhak. Insya Allah, manfaatnya akan jauh lebih besar daripada nominalnya. Infak di jalan Allah, dengan tidak menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak diikuti dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti hati. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak, membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti penerimanya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, perumpamaan infak mereka, seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Marilah bersedekah, berinfak dengan ikhlas, insya Allah. Infak untuk mencari ridha Allah, dengan ikhlas dan tersembunyi. Orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah, untuk memperteguh jiwa mereka, dengan ikhlas dan tersembunyi, layaknya seperti memiliki sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika infak itu terpaksa tampak pada orang lain, dengan tidak ada maksud pamer, seperti halnya kebun yang tidak menerima hujan lebat, maka embun pun cukup memadai, walau mungkin pohon itu berbuah seperti biasa. Dapat diharapkan, sedekah sembunyi-sembunyi, seperti investasi kebun yang dapat menghasilkan buah 2 kali lipat. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, amin. Allah Maha melihat apa yang manusia kerjakan. Infak, sedekah, dapat bermanfaat untuk keluarga. Infak, sedekah, dapat bermanfaat untuk keluarga. Perumpamaan lain untuk seorang yang berinfak, seperti memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Hikmahnya, mungkin, infak sedekah dapat bermanfaat pada kehidupan anak keturunan dan keluarganya. Karena itu jangan merusak nilai-nilai sedekah dengan bangga, sombong, pamer, menyakiti penerimanya.
Mekanisme kebaikan bisa langsung dari Allah dan dapat pula melalui pembayar infak itu sendiri, yang punya perilaku dapat dijadikan contoh oleh keluarga dan anak. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang terbaik. Wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Sebagai pelajaran, berita tentang dua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya, Habil, dan tidak diterima dari Kabil. Habil berkurban dengan hasil ternak terbaik, sedang Kabil berkurban dengan produk pertanian berkualitas buruk. Kabil berkata, "Sungguh, aku pasti akan membunuhmu." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa." Mari kita beramal dengan baik, ikhlas kepada Allah, agar diterima ibadah kita. Insya Allah. Infak, Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Allah memberi pertolongan. Berinfak, bersedekah, dijanjikan ampunan dan adanya pertolongan. Setan menakut-nakuti dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Infak yang diberikan atau nazar yang dijanjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Mari berinfak sedekah, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan pertolongan, seperti disebut pada kedua ayat di atas. Infak dengan hikmahnya. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Salah satu rahmat Allah pada orang yang berinfak. Allah memberikan hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya, kecuali orang yang berakal. Mari berinfak, bersedekah, semoga Allah memberi hikmah pada pembayarnya, sehingga hati lebih bersih dan dimudahkan dalam memahami Al-Quran. Amin. Infak yang diridhoi Allah. Allah bisa memberi petunjuk pada siapa saja. Berinfak untuk ridho Allah. Kewajiban orang Islam adalah mengingatkan, bukan menjadikan orang lain mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan petunjuk pada kita semua, mampu mengingatkan keluarga dekat, dan bersama mereka selamat dunia akhirat. Amin. Infak pada orang fakir, para pejuang di jalan Allah. Infak pada orang fakir. Infak dapat untuk orang fakir, yang terhalang usahanya karena berjuang di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya, karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Orang dapat mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Allah mempersatukan mereka orang beriman. Seandainya engkau menginfakkan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Infak dan sedekah, menampakkan dan menyembunyikan. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Akan tetapi, jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Menampakkan, menyembunyikan infak sedekah, diperbolehkan. Menampakkan sedekah dengan niat yang baik, mudah-mudahan Allah juga memberikan nilai lebih. Mudah-mudahan Allah menghapus sebagian kesalahan kita. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka, wa atubu ilaik.
Subhanallah, Alhamdulillah, Allah